Alright, kembali lagi di Net24. Sekarang info dari lapangan hijau. Ajax Amsterdam harus mengakui kekuatan sang juara bertahan Real Madrid setelah takluk 1-2 di Johan Cruyff Arena. Ya, Marco Asensio yang baru sembuh jadi cedera jadi pahlawan ya kemenangan El Real. Bertamu ke Johan Cruyff Arena, markas Ajax Amsterdam, raksasa Spanyol Real Madrid berhasil meraih kemenangan setelah menang 2-1 di leg pertama babak 16 besar Champions League. Secara keseluruhan, sebenarnya kedua tim bermain sama kuat karena sama-sama mencatatkan 50% penguasaan bola. Ajax bahkan mampu merepotkan lini pertahanan Los Blancos dengan lepaskan 19 tembakan, di mana 7 diantaranya sukses mengarah ke gawang. Selain itu, repotnya pertahanan El Real juga terlihat dari 20 halawan, 5 tackle dan 2 blok yang mereka lakukan. Sementara Ajax hanya lakukan 5 halawan, 3 tackle dan 2 blok. Sayangnya terlalu fokus menyerang, anak asuhan Erik ten Hag ini justru harus kebobolan lebih dulu pada menit 60 lewat gol Karim Benzema yang memanfaatkan assist dari Vinicius Junior. Tambahan 1 gol ini buat Benzema jadi pemain keempat dengan gol terbanyak di Champions League dengan 60 gol. Ia berada di bawah Cristiano Ronaldo dengan 121 gol, Lionel Messi 106 gol dan Raul 71 gol. Sementara itu, bagi Vinicius, asisnya kepada Benzema buatnya jadi pemain El Real dengan asis terbanyak di semua kompetisi musim ini dengan 8 asis. 15 menit berselang, Ajax berhasil samakan kedudukan lewat gol Hakim Ziyech. Gol ini terasa spesial karena jadi gol pertamanya, padahal ia telah lepaskan 30 tembakan di Champions League musim ini sekaligus jadi pemain dengan jumlah shot terbanyak. Mimpi buruk Ajax hadir 3 menit sebelum laga usai lewat pemain pengganti Marco Asensio. Menjadi penentu kemenangan setelah kembali dari cedera membuat Asensio langsung mendapatkan pujian dari sang entrenador Santiago Solari. Estoy particularmente contento por su gol y por su actuación. Desde que regresó han pasado 4 partidos, él ha participado en 3, en todos muy bien y hoy ha certificado ese crecimiento de los 2 partidos que había disputado previamente, haciendo todo lo que tenía que hacer desde el momento que entró hasta que terminó el partido. No solamente por el gol, que es muy importante para nosotros, sino por cómo se gestionó dentro de la cancha, cómo encaró, cómo retuvo la pelota, cómo defendió y su agresividad para llegar al gol. Hasil ini jadi kekalahan pertama Ajax di kandang sejak November 2017 lalu. Sebelum laga lawan Madrid, mereka berhasil catatkan 30 laga tak terkalahkan dengan 26 kali menang dan 4 hasil imbang. Di luar hasil yang mengecewakan, laga ini menyisakan catatan spesial untuk kapten Ajax Matthijs de Ligt. Ia jadi kapten termuda dalam sejarah Champions League, yakni di usia 19 tahun 186 hari. De Ligt berhasil lewati rekor yang dicatat Cesc Fabregas tahun 2009 lalu saat ia jadi kapten Arsenal di usia 21 tahun. Kemenangan ini tentu akan lebih menguntungkan Real Madrid yang akan memainkan leg kedua di markas kebanggaan mereka Santiago Bernabeu 6 Maret mendatang. Dari pertandingan Madrid lawan Ajax ini sendiri ada momen krusial yang menuai kontroversi, yaitu dianulirnya gol tuan rumah oleh wasit Damir Skomina. Kita lihat. Nah, kejadian ini terjadi di menit ke-37 di mana Nicola Tagliafico berhasil menyundul bola ke dalam gawang Thibaut Courtois setelah situasi kemelut di kotak penalti. Awalnya gol ini disahkan wasit, tetapi setelah melihat lagi lewat video asisten referee atau VAR, gol ini dibatalkan. Nah, meski Tagliafico berada di posisi onside, alasan dianulirnya gol ini adalah karena pada saat itu Dusan Tadic berada dalam posisi offside dan mengganggu kiper. Hal ini dipertegas oleh UEFA melalui akun Twitternya. Meskipun Tadic tidak menyentuh bola, dia dinilai menghalangi pergerakan Thibaut Courtois di Arepta. Nah, dalam rule of the game FIFA artinya kejadian ini memang dianggap sebagai offside. Tapi pendapat berbeda diungkapkan oleh mantan wasit Spanyol, Andújar Oliver. Menurutnya Tadic tidak terlibat aktif dalam proses terjadinya gol. Oliver juga menilai Tadic tidak aktif berupaya menghalangi pergerakan Courtois dengan sengaja. Ik heb het gezien op onderste tv-beelden. En ja, dan is natuurlijk de buitenspelsituatie niet helemaal goed waarneembaar. Dat zou ik misschien vanuit de andere camerahoek moeten bekijken. Maar zoals ik het zag, dan zie ik in ieder geval geen buitenspel. En kan ik ook het aanvallen van de keeper kan ik niet als een fout waarnemen. Oke, menariknya lagi, Skomina sejatinya bukan wasit yang ditugaskan untuk memimpin laga Ajax versus Madrid. UEFA sebenarnya mendugaskan Simon Marciniak sebagai wasit utama, tapi keputusan itu kemudian dianulir dan Skomina yang memimpin laga. Nah, Skomina punya beberapa jejak kontroversi. Ia pernah diserang Arsene Wenger dan menjadi korban amarah Jose Mourinho di ajang UCL.
Oke, selanjutnya selain kontroversi gol tadi, masih ada kontroversi yang lain kali ini melibatkan Kapten Real Madrid Sergio Ramos. Jadi di menit ke-89, Ramos yang sedang jalani laga ke-600-nya bersama Madrid ini mendapatkan kartu kuning setelah melanggar Kasper Dolberg ya. Ini jadi kartu kuning ketiga yang ia terima di Champions League musim ini dan otomatis membuatnya absen di leg kedua yang akan dimainkan di Santiago Bernabeu nanti. Nah, jika dicurigai tujuannya demi memutihkan statusnya jika El Real lolos ke babak selanjutnya. Tapi Ramos sekarang justru terancam mendapatkan sanksi lebih karena dianggap sengaja melakukan hal tersebut. Karena sesuai dengan aturan UEFA, pemain akan mendapatkan skorsing 2 pertandingan jika secara jelas menerima kartu kuning atau kartu merah dengan sengaja. Nah, kesengajaan Ramos ini berdasarkan hasil wawancaranya kepada media saat laga usai. Ia mengatakan setelah melihat hasil laga, bohong jika ia tidak memaksa kartu tersebut. Dia juga menambahkan tanpa merendahkan lawan atau merasa duel ini telah berakhir, Anda terkadang harus membuat keputusan sulit di sepak bola. Tetapi setelah pernyataan ini menuai kontroversi, ia langsung memberikan klarifikasi lewat akun Twitternya. Ia menulis kalau berita tersebut telah menyakitinya. Ia menegaskan kalau kartu kuning tersebut tidak disengaja ya. Dan insiden seperti ini juga pernah terjadi pada 2017 lalu. Saat itu bek kanan Real Madrid Dani Carvajal mengaku sengaja mendapatkan kartu kuning saat melawan Apol. Dan UEFA pun lantas menambah hukumannya jadi 2 pertandingan. Alright, Net 24 bakal balik lagi karena masih ada info olahraga kece lainnya. Jangan kemana-mana. Terima kasih Anda masih menyaksikan Net 24. Lanjut lagi ya dari hasil di babak 16 besar Liga Champions leg pertama. Sang mempuncak klasmen Borussia Dortmund dipaksa pulang dengan tangan hampa dari Wembley Stadium setelah dipukul Tottenham Hotspur 3 gol tanpa balas. Nah, bermain di hadapan pendukungnya sendiri, The Lily-Whites padahal tampil tanpa satupun striker murni selama 86 menit. Absennya Harry Kane membuat Pochettino lebih memilih menduetkan 2 winger, Son Heung-min dan Lucas Moura daripada memasang Fernando Llorente sejak menit awal. Nah, keran gol Spurs baru terbuka di babak kedua lewat gol Son Heung-min memanfaatkan umpan dari Jan Vertonghen yang dalam laga ini dimainkan sebagai wingback kiri. Nah, tambahan 1 gol itu membuat Dortmund menjadi korban favorit bagi penyerang asal Korea Selatan tersebut ya. Karena selama karirnya Son telah mencetak 9 gol dari 11 pertandingan kontra Dortmund. Nah, sementara nggak cuma bikin assist, Vertonghen juga berhasil catatkan namanya di papan skor pada menit ke-83. Ini jadi yang kedua kalinya Vertonghen berhasil mencatatkan 1 gol dan 1 assist dalam 1 laga bersama Spurs. Setelah terakhir kali terjadi pada Maret 2013 di ajang Premier League melawan Swansea. Nah, sementara gol penutup dicetak Fernando Llorente hanya dalam waktu 2 menit sejak ia dimainkan. Ini artinya dalam 4 pertandingan beruntun di semua kompetisi, Llorente telah terlibat dalam 4 gol Spurs dengan rincian 2 gol dan 2 assist. Selain menjadi modal positif untuk menjalani leg kedua, kemenangan ini juga bikin Spurs tercatat sebagai tim Inggris pertama yang berhasil raih kemenangan di kandang lawan tim Jerman. Ya, lawan tim Jerman maksudnya pada fase gugur UCL sejak terakhir kali dicatatkan Manchester United pada 2010-2011 saat menjamu Schalke. I am happy with the performance, with all the circumstances that we have. Again, many things that happen and the team is there. The team is fighting. The team is getting result. I feel so proud for that because I promise you, like I told you, my players are heroes. Nach einer Minute in der zweiten Halbzeit, das ist ein Geschenk, das ist klar, weil hier müssen wir nicht probieren zu spielen, wir müssen der Ball lang nach vorne, weil sie waren schon Anlauf, um zu pressen. Wir verlieren den Ball, das war das sie wollten und die Flanke kommt sofort, Tor 1-0. Next, masih dari Inggris, kekalahan 0-2 dari Paris Saint-Germain setengah pekan kemarin sepertinya membuat manajemen MU makin serius berburu pemain baru. Nah, salah satu prioritas incaran adalah bek tengah Napoli, Kalidou Koulibaly. Ini memang bukan kali pertama pihak Setan Merah utarakan niatnya untuk memboyong bek asal Senegal ini. Sebelumnya di bursa transfer musim panas lalu, MU juga sudah berupaya datangkan Koulibaly tapi gagal. Ya, walaupun punya nilai pasar yang sangat tinggi, yaitu mencapai 90 juta pound atau sekitar 1,6 triliun, United tetap ngotot dilangkan Koulibaly demi perbaiki kualitas lini belakang mereka. Nah, kebobolan 2 gol lawan PSG yang disebut jadi kesalahan organisasi lini belakang tim Setan Merah membuat United membutuhkan tambahan bek tangguh berkualitas. Apalagi pihak manajemen yang melalui Ed Woodward telah berikan lampu hijau untuk datangkan pemain 27 tahun ini ya. Jika Koulibaly menemui jalan buntu, United dikabarkan memiliki incaran alternatif lainnya di lini belakang. Di antaranya adalah bek Atletico Madrid, Lucas Hernandez serta Nikola Milenkovic dari Fiorentina. Selain lini belakang, MU juga membidik gelandang serang sekaligus wonderkid dari Benfica, Joao Felix ya.
Jadi pemain 19 tahun ini memang mulai jadi sorotan atau komoditas panas di Eropa berkat penampilan impresifnya musim ini. Nah, sejak jalani debut profesionalnya pada Agustus lalu, Felix langsung jadi andalan Benfica dan kini telah catatkan 9 gol dan 5 assist dari 23 penampilan. Nah, berkat penampilan apinya ini, dia disebut-sebut sebagai salah satu pemain muda terbaik Portugal saat ini. Bahkan dia mulai dibanding-bandingkan dengan legenda Benfica dan Portugal, Rui Costa. Oke, masih ngomongin MU, jadi ada kabar duka nih datang dari klub yang bermarkas di Old Trafford. Mantan pelatih tim muda mereka, Eric Harrison, meninggal dunia di usia 81 tahun. Jadi kabar meninggalnya Harrison ini diumumkan langsung oleh pihak Setan Merah lewat akun media sosial mereka. Sebelumnya, Harrison pernah mengabdi bersama United selama 27 tahun, di mana 17 tahun diantaranya dihabiskan bersama tim muda. Salah satu kontribusi terbesarnya adalah turut melahirkan generasi Class of 90 yang terdiri dari legenda-legenda MU seperti Gary dan Phil Neville, David Beckham, Paul Scholes, Ryan Giggs, dan Nicky Butt. Bahkan pelatih legendaris Manchester United Sir Alex Ferguson menyebut Harrison sebagai salah satu pelatih terbaik. Kabar duka ini juga langsung direspon oleh para anggota Class of 90 melalui media sosial mereka ya. Salah satunya David Beckham yang menyampaikan rasa duka citanya atas meninggalnya Harrison. Beckham menyebut jika Harrison berperan penting dalam karir sepak bolanya. Selain Beckham, dua pemain Setan Merah lainnya, Gary Neville, Michael Carrick juga turut ucapkan bela sungkawa atas meninggalnya sang mendiang. Oke, masih dari Inggris, keputusan penting baru saja dibuat oleh gelandang muda West Ham United, Declan Rice. Dia memilih membelot dari timnas Republik Irlandia. Waduh! Jadi gelandang 20 tahun ini baru saja umumkan bahwa dirinya telah memilih Inggris sebagai negara yang bakal ia bela di level internasional. Walaupun lahir dan besar di Inggris, Rice sebelumnya telah memperkuat timnas Irlandia di berbagai level usia ya. Bahkan Rice juga telah memiliki 3 caps bersama timnas senior. Tapi karena ketiga pertandingan tersebut hanya berstatus sebagai laga uji coba dan bukan pertandingan kompetitif, Rice masih bisa memperkuat negara lain yang memang memungkinkan berdasarkan aturan FIFA. Nah, Rice sendiri telah menyampaikan keputusan ini kepada pelatih Republik Irlandia, Mick McCarthy, dan pelatih Inggris, Gareth Southgate. Setelah mengetahui keputusan masa depan Rice ini, Southgate ternyata langsung tertarik ya untuk memanggil Rice ke timnas senior Inggris di bulan Maret nanti. Tapi peluang Rice untuk memperkuat Inggris dalam waktu dekat sepertinya cukup kecil karena Rice harus menunggu FIFA mengubah status kewarganegaraannya dari Republik Irlandia menjadi Inggris pastinya ya, di mana proses ini akan memakan waktu yang cukup lama. Di level klub, Rice telah mencatatkan 59 laga untuk West Ham United sejak debut di penghujung musim 2016-17. Musim ini pemain jebolan Akademi The Hammers tersebut tampil cemerlang di bawah asuhan Manuel Pellegrini. Musim ini pula ia mencetak gol perdananya di Premier League saat timnya mengalahkan Arsenal 1-0 yang juga jadi satu-satunya gol di laga tersebut. Nah, penampilan melonjaknya musim ini pun membuat Rice mulai dipantau tim-tim besar Premier League seperti Tottenham Hotspur, Chelsea, hingga MU. Namun untuk mendapatkan pemain yang bisa diposisikan sebagai bek tengah ini sepertinya tidak akan mudah karena Rice punya kontrak panjang hingga 2024 dengan opsi perpanjangan 1 tahun bersama The Hammers. Oke, kita lanjut lagi ke informasi olahraga lainnya. Tapi usai jeda, tetap di Net24. Masih di Net24. Dari Serie A Italia, ada kabar mengejutkan nih dari rivalnya Juventus Inter Milan. Manajemen Il Nerazzurri kemarin mengumumkan bahwa kapten utama musim ini, padahal sebenarnya jabatan itu siapa yang pegang? Striker adalah mereka Mauro Icardi ya. Jelang jalani laga 32 besar Europa League kontra Rapid Vienna, Inter Milan membuat keputusan mengejutkan. Manajemen Labenia Mata resmi menunjuk kiper andalan mereka Samir Handanovic resmi diumumkan sebagai kapten baru Inter. Pengumuman ini dirilis lewat akun resmi mereka @Inter dengan bahasa Italia, yang artinya klub mengumumkan kapten baru tim adalah Samir Handanovic. Artinya otomatis Inter juga mencabut jabatan itu dari Icardi sebagai pemimpin tim. Padahal striker asal Argentina ini sudah menjadi kapten sejak musim 2015-2016. Media-media Italia menyebutkan alotnya negosiasi perpanjangan kontrak baru jadi salah satu pemicunya. Kontrak Icardi sendiri akan habis pada tahun 2021. Di kontrak barunya, Icardi dikabarkan meminta kenaikan gaji tinggi, meski saat ini statusnya merupakan pemain dengan gaji paling tinggi di Inter sebesar 4,5 juta euro atau 71,6 miliar rupiah per musim. Selain itu, di atas lapangan, performa Icardi juga tengah drop. Mantan jebolan Akademi Barcelona ini sudah gagal mencetak gol dalam 7 laga beruntun di Serie A. Ini jadi puasa gol terlama Icardi selama di Inter sejak musim 2013-2014. Di sisi lain, Handanovic dianggap sangat pantas menyandang status kapten. Tak hanya telah menunjukkan kualitas dan kesetiaannya,
Kiper yang dijuluki Batman ini memang lebih lama di Inter sejak tahun 2012 dan juga memiliki usia lebih senior dibandingkan Icardi. Permasalahan belum berhenti sampai di situ. Nama Icardi ternyata juga tidak ada dalam daftar skuad Inter yang dibawa untuk menghadapi Rapid Vienna di babak 32 besar Europa League. Berdasarkan konfirmasi sang pelatih Luciano Spalletti, Icardi sebenarnya didaftarkan dalam skuadnya, tetapi pemain sendirilah yang tidak datang untuk ikut rombongan. Untuk menggantikan posisinya, Spalletti hampir dipastikan bakal menurunkan striker asal Argentina lainnya Lautaro Martinez. Apalagi sebelumnya Lautaro baru jadi pahlawan kemenangan Inter 1-0 lawan Parma akhir pekan lalu. Sementara itu, ini bukan pertama kalinya Icardi memiliki konflik internal. Pada tahun 2016 silam, autobiografi yang diluncurkannya sempat mengundang kekisruhan di kalangan supporter, khususnya Kurvanor. Dalam bukunya, Icardi mengatakan Ultras Inter tak terima saat dirinya dan Freddy Guarin memberikan jersey kepada supporter cilik, usai timnya dikalahkan Sassuolo pada Februari 2015 silam. Padahal, menurut versi Ultras, mereka tak pernah melarang Icardi memberi kaos Inter kepada siapapun. Alhasil, fans Ultras Inter pun sempat menuntut manajemen untuk mencabut status kapten dari Icardi. Situasi itu juga makin diperpanas terkait pemberitaan media terkait masa depan Icardi. Saat itu, Napoli dikabarkan menginginkan Icardi sebagai pengganti Gonzalo Higuain yang diboyong ke Juventus. Bahkan negosiasi ini turut dikonfirmasi sang istri dan agen Icardi, Wanda Nara. Meski begitu, belakangan Wanda menyatakan komitmen sang suami untuk bertahan di Giuseppe Meazza. Belakangan, Inter pun merilis surat permintaan maaf dari Icardi sekaligus menyatakan dirinya tetap menjadi pemain sekaligus kapten tim. Oke, masih soal Inter. Belum lama ini markas mereka kedatangan tim atraksi basket yang legendaris yaitu The Harlem Globetrotters. Nah, tidak hanya bertegur sapa, para anggota Harlem Globetrotters ini juga turut mengajarkan para pemain Inter trik dasar mereka. Seperti apa ini dia ya? Jadi Flip dan Bull, dua bintang dari Harlem Globetrotters, kunjungi Sunning Training Center di Appiano Gentile. Dan sejumlah pemain seperti Stefan De Vrij dan Mauro Icardi hingga sang pelatih Luciano Spalletti diajari keduanya cara memutar bola dengan ujung jari. Dan hasilnya ternyata hanya De Vrij yang gagal, tapi Spalletti dan Icardi ternyata bisa loh. Bahkan Icardi sudah pasti memutar sendiri bolanya tanpa dibantu Flip dan Bull. Setelahnya mereka bertukar jersey, jadi Inter dan Harlem Globetrotters dengan nama masing-masing ya. Oke, kita lihat nih, Icardi bro, right. Nah, tidak hanya mengajarin trik tadi, Flip dan Bull, dan yang didampingi oleh Icardi menantang 3 pemain Inter untuk bermain basket 3-on-3, tapi pastinya game ini hanyalah game hura-hura ya. Menariknya, para penggawa Inter juga seolah tidak mau kalah nih, menunjukkan skillnya bermain basket, meski triknya tidak seleh penggawa Harlem Globetrotters. Oke, sekarang kita benar-benar beralih ke NBA nih. Sejumlah tim jalani pertandingan terakhir sebelum jeda pekan All-Star NBA. Dan di laga terakhir ada yang cetak rekor lagi. Siapa lagi kalau bukan James Harden. Dan ada juga yang jalani debut seperti Jeremy Lin dan Isaiah Thomas.